Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa 16 Mei 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kembali kutipan Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia akan dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa puluh tahun yang lalu, pemerintah Indonesia membuat atau memutuskan kebijakan untuk membatasi kehadiran para misionaris asing di Indonesia. Banyak misionaris yang dipulangkan, kecuali mereka yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Atas keputusan pemerintah itu banyak juga yang melakukan perlawanan, tetapi perlawanan itu tidak banyak berguna, tidak membuahkan hasil. Keputusan pemerintah itu dianggap bencana yang akan mengancam kelangsungan hidup gereja di Indonesia. Namun saudara-saudari, puluhan tahun berlalu setelah para misionaris pulang. Keputusan itu justru dilihat sebagai suatu proses pendewasaan gereja Indonesia. Dan usaha kemandirian paling kurang dalam hal personalia pelayanan. Konsolidasi kemudian dilakukan, panggilan lokal kemudian digerakkan, dan sekarang saudari-saudara, gereja Indonesia boleh berbangga menjadi salah satu pengirim misionaris ke seluruh dunia. Krisis karena pembatasan misionaris itu kini dilihat sebagai cambuk yang mendewasakan. Jadi boleh juga bisa dikatakan blessing in disguise. Ada rahmat tersembunyi di balik keputusan itu. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menyampaikan kepada para murid dalam amanat perpisahannya bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Tidak dapat disangkal saudari-saudara bahwa penyampaian ini kemudian membuat gelisah para murid. Selama ini hidup mereka tergantung pada Yesus. Mereka merasa aman, merasa nyaman, merasa mantap kalau berjalan bersama dengan Yesus. Sekarang Dia akan pergi. Sehingga jelas bahwa kegoncangan menimpa kumpulan yang masih muda ini. Namun apa kata Yesus dalam Injil tadi, saudara-saudari? "Jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang. Sebaliknya kalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Mengapa para murid tak perlu cemas?
Mengapa para murid tak perlu khawatir, saudari-saudara? Mengapa mereka tidak perlu gelisah? Karena penghibur itulah yang akan menginsafkan dunia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Jadi para murid yang bersaksi tentang pertobatan, kebenaran, dan penghakiman tidak perlu khawatir, karena penghibur itulah yang akan berbicara melalui mereka, melalui mulut mereka. Para murid dipaksa untuk mandiri, tapi Yesus tidak meninggalkan mereka sepenuhnya. Ada Roh Kudus, Roh penghibur yang akan menyertai mereka, sehingga mereka teguh dan semakin matang dalam iman dan menjadi contoh bagi dunia. Saudari-saudaraku, apa pesan, apa inspirasi firman Tuhan hari ini untuk kita yang sebentar lagi akan juga ditinggalkan oleh Tuhan, katakanlah begitu, karena kita akan merayakan pesta kenaikannya. Apa makna, apakah pesan untuk kita yang kadang-kadang juga mempunyai pengalaman, dalam tanda kutip, pengalaman ditinggalkan? Ada banyak orang mengalami krisis iman, saudara-saudari, dalam hidup ini. Ada banyak orang mengalami kesulitan hidup. Ada orang kehilangan peranan sosial. Ada yang kehilangan teman. Ada yang jatuh miskin. Yang lain mengalami musibah yang tidak terduga. Semua ini membuat kita merasa berat. Kadang-kadang membuat cemas dan khawatir, prihatin dan sebagainya. Ada krisis yang melanda hidup kita. Namun, sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, saudari-saudara, pengalaman-pengalaman ini hendaknya kita lihat sebagai jalan pendewasaan iman kita. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya. Sebagaimana Dia kemudian mengutus penghibur kepada mereka, demikianlah Dia tidak meninggalkan kita juga. Ia mengutus Roh Kudus untuk menyertai, untuk membimbing, untuk meneguhkan, untuk menghibur, untuk menolong, untuk menuntun kita di jalan yang benar. Kapan itu terjadi? Ketika orang bersimpati kepada penderitaan kita. Ketika orang hadir dan mau mendengarkan kita. Ketika tiba-tiba ada jalan keluar atas masalah yang tidak kita duga. Ketika kita menjadi semakin kuat justru karena mendapatkan ujian. Dia meneguhkan kita, saudari-saudara. Dia menguatkan kita. Lihatlah, saudari-saudara, tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan ilahi yang berperanan dalam peristiwa-peristiwa itu. Niscaya kita akan semakin percaya, kita akan semakin beriman karena yakin Tuhan benar-benar peduli. Tuhan benar-benar tidak meninggalkan kita berjalan sendirian. Saudari-saudara, selamat beraktivitas hari ini. Percayalah Tuhan tidak meninggalkanmu sendirian. Percayalah Tuhan menyertaimu dengan roh-Nya. Anda dalam masalah, Anda dalam musibah, Anda ada dalam kegelisahan, kekhawatiran, percayalah Tuhan pasti menolong dengan caranya yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai, membimbing kami dengan sabda-Mu dan dengan roh yang senantiasa menguatkan, meneguhkan, menghibur, dan menyertai kami sepanjang waktu. Kuatkan kami agar dalam segala peristiwa, lebih-lebih yang tidak kami harapkan, lebih-lebih yang seringkali membuat kami gelisah dan takut, kami tetap percaya
bahwa ada berkat tersembunyi di balik setiap masalah yang datang menghampiri kami. Kami percaya, semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.